Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu saudara terkasih? Tetap semangat, tetap bersuka cita, sebab kita percaya bahwa kasih Tuhan, perlindungan Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidup kita semua. Mari kita mau siapkan hati kita mau berikan pujian penyembahan yang terbaik hari ini hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa, segala kedahsyatan hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh ada hari ini Tuhan, semua itu karena kasih anugerah-Mu, semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami bawa pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan, hanya Engkau yang layak untuk kami agungkan sampai selama-lamanya. Dan kami percaya Bapa, saat kami memuji dan menyembah-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat setiap kami Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Amin Tuhan. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh
serahkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sungguh ajaib Kau Tuhan selamanya. Sungguh Engkau ajaib di dalam hidup kami Bapa. Jiwa kami memuji-Mu, hati kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau ajaib Tuhan dalam hidup kami. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Oh Bapa, kami tinggikan nama-Mu selamanya, sampai selamanya. Kami muliakan Kau Tuhan. Oh, Engkau ajaib. Haleluya. Haleluya. Ya rala-bala-bala, ya rala-mase, ya rara-rara-masu. Sungguh dahsyat Kau Tuhan, ajaib dan hebat kuasa-Mu dalam hidup kami. Ya rala-bala-ba, ya rala-mas, ya rala-ba, ya rala-mase, ya rala-b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 a. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Bapa Kau baik selama-lamanya. Ya rala-mas, ya rala-bala-bala-bala. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kejadian yang dahsyat dan ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Kiara baba 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 ya rala mas ya rala mas kiara baba 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 baba. Kau baik Tuhan Yesus. Kiara baba 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 baba. Oh haleluya. Hati kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Oh segala kebajikan Bapa, kami muliakan Kau Tuhan seumur hidup kami, biar kami terus menyembah-Mu. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu sungguh dahsyat Tuhan. Oh glory glory haleluya. Kiara la ba 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 ma syara la ba la ba la. Kiara la ba la ba ya la la ba syara la ba se. Kau baik, Kau baik Tuhan. Kami bersyukur Bapa.
bersyukur Tuhan Yesus. Engkau Bapa kami yang ajaib, yang dahsyat sampai selama-lamanya. Biarlah laba-laba ya laba. Biarlah laba-laba. Berapa tak kasih. Biarlah laba-laba. Kami bersyukur, sungguh ajaib Kau Tuhan, selamanya daripada hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. ajaib Kau Tuhan, Haleluya. penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sungguh Kau ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Amin Tuhan. Bersama-Mu kami tak akan goyah. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu dengan sorak-sorai. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kaulah sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya di dalam-Mu ada kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Amin. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuat
Tuhan. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Hey, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, hey, ku diberi kuasa dari Raja mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Oh, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sekali lagi, sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sambut firman Tuhan. Kaulah sumber kekuatan di dalam hidup kami Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menuntun di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku.
Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatanku Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara Tuhan, Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah perisai di dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami butuh firman-Mu agar hidup kami ini berjalan seturut dengan firman dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini tema khotbah saya adalah Be Strong, jadilah kuat di dalam Tuhan, yang terdapat di dalam Efesus 6 ayat 10 yang berbunyi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan 2 Timotius 2 ayat 1 berbunyi, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus.
Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Melalui firman Tuhan yang kita baca dan dengar hari ini, ternyata bukan hanya tubuh fisik kita saja yang harus dijaga kekuatannya supaya kebal oleh virus dan bakteri, tetapi juga manusia roh kita harus diperkuat setiap hari. Kenapa? Karena masalah yang sesungguhnya adalah yang tidak terlihat, yaitu roh kita. Kita harus dengan sungguh-sungguh memperkuat manusia roh kita supaya kebal dari apa? Dari rasa takut, khawatir, dan tawar hati. Rasa takut, khawatir, dan tawar hati ini adalah gejala-gejala dari ketidakpercayaan. Sedangkan orang Kristen disebut sebagai orang percaya, tetapi isunya selalu ketidakpercayaan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa orang yang masuk neraka bukan orang yang berdosa, karena dosa sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tetapi orang masuk neraka karena ketidakpercayaan. Dan dosa ketidakpercayaan ini tidak ada penebusannya. Yang ada hanyalah penghukuman. Oleh karena itu Tuhan 2 kali memerintahkan kepada kita untuk be strong, menjadi kuat. Ini adalah perintah yang penting dan mendesak untuk kita lakukan dengan segera. Ingat, kita adalah manusia roh yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Sekali lagi saya katakan, kita adalah manusia roh yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Karena itu jangan mau diperdaya oleh tipu muslihat iblis yang memakai sistem dunia ini dengan sebutan new normal, kebiasaan yang baru, yang hanya memperhatikan tubuh fisik saja dengan 3M yang sering kita dengar. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu sangat baik. Tetapi jangan mengabaikan yang terpenting, yaitu yang rohani, yang tidak terlihat atau invisible. Kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa manusia roh kita jauh lebih penting dan harus dijadikan top prioritas kita. Karena kalau manusia roh kita kuat, maka jiwa dan tubuh kita pun akan menjadi kuat. Hari ini kita akan membahas tentang kehidupan Rasul Paulus yang mengalami begitu banyak penderitaan dan aniaya bertubi-tubi. Tetapi dia bersaksi dengan terus terang bahwa penderitaannya itu ringan dan biasa. Wow, bagaimana mungkin penderitaan yang datang silih berganti dan aniaya terus menerus itu dia anggap itu ringan dan biasa? Tidak mungkin kan? Mari kita baca 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Saya akan bacakan buat jemaat Tuhan semua, tolong disimak baik-baik supaya kita mengerti apa yang Paulus alami. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, atau dalam bahasa Indonesianya sehari-hari sering di penjara dan juga sering disiksa di luar batas, dalam arti disiksa dengan kejam dan brutal sehingga dia nyaris mati. Ayat 24, 5 kali disiksa dan dicambuk oleh orang Yahudi, 40 kurang 1 pukulan, jadi 39 kali dicambuk oleh orang Yahudi. 3 kali juga didera dari pihak Romawi, dan 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami karam kapal, dan sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut,
dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku Paulus banyak berjerih lelah dan bekerja berat, seringkali tidak tidur, lapar dan dahaga, seringkali berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Semua penderitaan dan aniaya yang dialami Rasul Paulus bukan karena dosa Bapak Ibu, tetapi karena dia memberitakan Injil. Kalau orang Kristen zaman now yang mengalami seperti Paulus, sudah pasti nelongso dan murtad. Pasti dia akan berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, apa salahku dan dosaku?" Sehingga semua musibah, semua penderitaan kok silih berganti tiada henti. Dan jika dibandingkan dengan penderitaan kita selama pandemi ini, sudah pasti tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, Paulus menulis dalam Filipi 4 ayat 4, dia meresponi setiap penderitaan dan aniaya yang dialaminya dengan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bagaimana mungkin seorang yang mengalami penderitaan yang berat bisa berkata bersukacita, bisa bersukacita. Bahkan dia juga penuh dengan ucapan syukur, sehingga ia dapat menulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tidak ada satupun kata omelan, kata penyesalan, kata nelongso keluar dari bibir Paulus ketika dia mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Dia mengucap syukur kepada Allah di dalam segala keadaannya. Wow, puji Tuhan. Ini teladan yang harus sungguh-sungguh kita lakukan dalam hidup kita. Ini adalah ekspresi dari hati yang percaya kepada Tuhan. Bahkan dia menulis di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39 bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu sebabnya tidak ada satupun dalam hati Paulus meragukan kasih Tuhan kepadanya. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, saudara-saudariku dalam Tuhan, bahwa Rasul Paulus ini bukan seperti pepatah yang berkata gajah dibelangkoni, yang bisa ngomong tapi nggak bisa ngelakoni. Tetapi ini yang sungguh-sungguh dihidupinya dan dilakukannya every single day, setiap hari. Itu sebabnya dalam Filipi 4 ayat 13 dia berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, ketahuilah dan sadarilah bahwa ternyata bukan jenis atau bentuk masalah yang datang dalam hidup kita, tetapi kuncinya ada di dalam manusia roh yang memancar kekuatan keluar pada jiwa dan tubuh kita. Terlebih Rasul Paulus. Itu sebabnya Paulus dengan yakin berkata bahwa penderitaannya itu biasa dan ringan. Oleh karena itu pada hari ini Rasul Paulus pun membagikan pengalamannya kepada kita semua yang sedang hidup di zaman pandemi ini. Bagaimana caranya supaya roh kita ini kuat dan menyala-nyala, sehingga kita bisa seperti Paulus senantiasa bersukacita, mengucap syukur kepada Tuhan, dan memuji dan memuliakan Tuhan, dan berkata penderitaan ini ringan dan biasa. Bagaimana caranya? 1, manusia roh kita menjadi kuat kalau kita beri makan. Prinsip yang sama pada tubuh jasmani kita, kalau tubuh ini diberi makan maka tubuh ini menjadi kuat. Demikian juga roh kita. Roh kita butuh makan. Apa yang dimakan oleh roh kita adalah firman Tuhan. Jadi membaca firman Tuhan itu
adalah sumber kekuatan bagi manusia roh kita. Tetapi bukan sembarangan membaca ya jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Karena kalau membaca dengan sembarang tanpa dimengerti, tanpa direnungkan, maka itu tidak ada hasilnya. Tapi makanan yang sungguh-sungguh menjadi kekuatan jika itu firman itu kita resapi dalam pikiran, dalam hati kita. Kita percaya, kita ucapkan, kita confess, sehingga itu menimbulkan iman, sehingga hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Maka disitulah roh kita menjadi kuat. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami ekonomi yang tidak baik, yang tidak menentu, apa yang kita perkatakan? Sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan supaya kita terus menghafal, mengucapkan Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Sampai sungguh-sungguh Mazmur ini mendarah daging, meresap dalam pikiran dan hati kita. Ketika kita takut, ketika kita khawatir, ketika kita tawar hati, maka Mazmur ini muncul dengan natural, dengan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Sebab Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terus ucapkan sampai kita hafal, sampai kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, sampai iman kita bangkit. Disitulah maka roh kita menjadi kuat. Kedua, kita harus senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Mazmur 8 ayat 3, Mazmur 8 ayat 3 berkata, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ini artinya adalah dalam pujian dan penyembahan, maka disitulah terletak kekuatan yang membungkam musuh dan masalah kita. Itu sebabnya kita harus dengan sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan dan akal budi kita. Dan yang ketiga adalah Rasul Paulus berbahasa roh sesering mungkin. Berbahasa roh sesering mungkin. Karena ketika kita berbahasa roh, kita membangun roh kita, menguatkan roh kita. Seperti ada tertulis 1 Korintus 14 ayat 4. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ia membangun dirinya sendiri. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi supaya manusia roh kita kuat, satu, beri makan firman Tuhan. Membaca bukan dengan sembarangan, tapi sungguh-sungguh dibaca, direnungkan, diucapkan sampai meresap dalam pikiran dan hati kita, sehingga iman kita bangkit dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Kedua, kita harus memuji dan menyembah Tuhan, sebab di dalam pujian dan penyembahan ada kekuatan yang membungkam musuh dan masalah kita. Ketiga, kita harus berbahasa roh sesering mungkin.
Sehingga ketika roh kita merasa lemah, kita berbahasa roh, maka roh kita kembali menjadi kuat. Karena dengan berbahasa roh kita membangun manusia roh kita. Bahasa roh itu bukan bahasa manusia tetapi itu adalah roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kita sering mendengar hal ini, sudah tahu dan hafal, bahkan sangat terbiasa sekali dengan hal ini. Tetapi hari ini sebagai hamba Tuhan saya ingatkan pada jemaat semua untuk sungguh-sungguh melakukannya. Luangkan waktu dari 24 jam yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menguatkan manusia roh kita setiap hari. Supaya ketika hati kita mulai tidak percaya akan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga timbul rasa takut, timbul rasa khawatir dan tawar hati, maka kita harus mulai ucapkan firman, memuji Tuhan dan berbahasa roh. Karena kalau manusia roh kita kuat, maka penderitaan kita akan terasa ringan. Amin Bapak Ibu. Amin. Penderitaan kita akan terasa ringan dan biasa karena manusia roh kita kuat. Ini seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus tadi. Kedua, kalau manusia roh kita kuat, kita dapat melakukan perintah Tuhan. Selama ini kita merasa perintah Tuhan itu berat, menyiksa dan mustahil untuk dilakukan. Itu adalah salah satu indikasi bahwa manusia roh kita ini sedang 8L Bapak Ibu. Apa 8L itu? Letih, lesu, lemah, loyo, lunglai, letoy, lemot, dan lebay. Itu alias tidak strong. Manusia roh kita tidak strong. Sebab 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintahnya itu tidak berat. Kalau tidak berat alias ringan dan enak. Nah, bagaimana kita bisa melakukan kalau roh kita kuat? Penting sekali kita harus melakukan perintah Tuhan. Karena ketika kita taat melakukan perintah Tuhan itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Seperti dalam Lukas 5 ayat 5 tentang perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Waktu itu Simon Petrus sedang mengalami kesusahan dan krisis karena sepanjang malam dia sudah bekerja keras dan berjerih lelah, tetapi hasilnya nol besar. Seperti yang kita alami juga saat ini karena si COVID ini. Kita juga merasa mengalami kesusahan dan krisis, tapi Bapak Ibu, saudara-saudariku, jangan merasa paling susah dan menderita seorang diri ya, jangan merasa paling nelongso, paling susah, karena semua orang juga mengalaminya. Dan ayat 5 berkata Tuhan datang mau menolong Simon dan menolong kita. Dengan memberi apa? Saya bacakan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi Tuhan datang menolong Simon dengan memberi perintah. Tuhan berkata, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bertolaklah ke tempatnya dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya, reaksi Simon pasti berkata, sudah Guru, sudah kulakukan sepanjang malam. Aku sudah bersusah payah, sudah tidak ada ikan di sana. Rasanya badan ini sudah pegel, hatiku juga pegel semua. Tetapi perhatikan perkataan Simon ini, bahwa kita akan selalu punya alasan yang tepat dan benar untuk tidak melakukan perintah Tuhan, untuk memberi di saat kekurangan, menabur,
bahkan juga untuk mengampuni, karena itu katanya susah, bahkan juga untuk mengembalikan perpuluhan karena pasti tidak cukup katanya. Tetapi Simon tidak berhenti di situ juga. Simon melanjutkan, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan ketika dia taat, maka mukjizat itu terjadi. 2 perahu penuh dengan ikan dan hampir tenggelam. Padahal Bapak Ibu ingat cerita ini semalaman sepi banget, tidak ada ikan satupun. Tetapi hari itu ketika Tuhan berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Ketika Simon taat, disitulah berkat Tuhan melimpah. Jadi perintah Tuhan, kita mengerti saat ini bahwa perintah Tuhan memberi perintah kepada kita bukan karena Tuhan itu jahat dan kejam, tapi sadarilah jemaat Tuhan bahwa semua berkat yang terbaik itu ada dan terkandung dalam perintah Tuhan. Tuhan mau kita menikmati yang baik, menikmati berkat, mengalami kebajikan dan kemurahan. Itu harus dengan melalui melakukan perintah Tuhan. Amin Bapak Ibu, amin. Anda mau diberkati? Lakukan firman Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Kita harus mengubah cara pikiran kita, pembaharuan akal budi. Kalau Roma 12 ayat 2 berkata, saya pun harus mengakui dengan jujur dan saya bertobat. Karena selama ini saya berpikir bahwa perintah Tuhan itu menyiksa dan gak enak, menghalangi kesenangan saya. Tapi hari ini saya bertobat dan mengubah cara saya berpikir bahwa ada berkat surga yang terbaik yang disediakan Tuhan Allah Bapa untuk kita ketika kita melakukan perintahnya. Jadi kalau roh kita kuat, maka kita bisa melakukan perintah Tuhan. Dan kalau roh kita kuat, maka penderitaan kita akan terasa ringan dan biasa. Jadi akhir dari segala kata, Tuhan mau supaya manusia roh kita kuat dengan membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Penuh sukacita, bermazmur dan memuji Tuhan dalam berbahasa roh dalam menjalani pandemi ini sambil menantikan kedatangan Tuhan yang semakin dekat menjemput kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah sampai kepada kami pada hari ini. Kami percaya oleh karena kasih karunia dan kekuatan kuasa Tuhan yang akan menguatkan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk semakin menyala-nyala memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sebab itu jemaat Tuhan yang terkasih, angkat tangan dan wajahmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan akan menuntunmu senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, serta memperbaharui kekuatan manusia rohmu seperti burung Raja Wali. Berkat ini datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang menerima berkat berkata, Amin.